Shalom, kelompok kami akan menjelaskan tentang bidang gerapan manajemen pendidikan. Menurut salah satu ahli menjelaskan bahwa bidang gerapan manajemen pendidikan adalah semua jenis kegiatan manajemen secara langsung maupun tidak langsung melibatkan semua kegiatan pembelajaran. Sebagai titik pusat pandangan adalah mendidik anak sekolah. Manajemen kurikulum. Yang pertama, untuk meningkatkan efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan equality dan keadilan. Yang ketiga, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pekerjaan atau efektivitas siswa. Yang keempat, untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ada juga 5 prinsip manajemen kurikulum, yaitu produktivitas, demokratif, efektif, dan efisien, mengarah pada visi dan misi tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua di sini adalah manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik, mulai dari proses penerimaan siswa baru hingga ia meninggalkan lembaga pendidikan tersebut. Tujuan dari manajemen kesiswaan yaitu untuk bisa mewujudkan masyarakat madani, khususnya dalam tata kehidupan dalam pendidikan. Selain itu, fungsi dari manajemen kesiswaan adalah sebagai salah satu sarana atau wahana untuk siswa agar bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Nah, selain itu dalam menjalankan manajemen kesiswaan perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen kesiswaan pada peserta didik agar peserta didik menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk itu, dalam menjalankan manajemen kesiswaan memiliki ruang lingkup manajemen kesiswaan dengan tujuan dapat mengontrol semua yang dibutuhkan oleh peserta didik mulai dari awal sampai dengan peserta didik selesai atau dinyatakan lulus. Nah, yang ketiga di sini yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia sendiri merupakan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, serta seleksi pegawai maupun uraian tentang tugas, pendidikan, pengembangan, pelatihan, serta pemeliharaan sumber daya manusia agar bisa membantu tercapainya tujuan yang baik, yaitu tujuan individu maupun tujuan masyarakat. Dalam hubungannya dengan masalah manajemen personalia ini, ada beberapa tugas yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan sekolah, yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan, yang kedua penerimaan dan penempatan tenaga kerja, yang ketiga penyelenggaraan program orientasi, dan yang keempat pembinaan dan pengembangan staf. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian keempat, manajemen keuangan, bagian kelima sarana dan prasarana, bagian keenam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Saya akan memulai dari bagian yang keempat, yaitu manajemen keuangan. Masalah keuangan adalah masalah yang sangat dekat. Oleh karena itu, dalam mengelola bidang ini, pimpinan sekolah harus berhati-hati, jujur, dan terbuka agar tidak timbul kecurigaan, baik dari staf maupun dari masyarakat atau orang tua siswa. Banyak keperluan yang direncanakan, maka banyak pula biaya yang diperlukan. Dalam hal ini, pimpinan sekolah harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk mampu menggali dana dari berbagai sumber. Ada beberapa sumber dana yang dapat diperoleh, misalnya dari orang tua siswa, dari masyarakat, dari pemerintah atau yayasan, dan dari para dermawan dan sebagainya. Sumber-sumber ini hanya dapat bersedia memberikan sumbangan apabila nampak bagi mereka adanya program-program yang jelas, penggunaan yang efektif, dan pertanggungjawaban yang baik. Yang bagian kelima, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam bahasa Inggris, sarana dan prasarana itu disebut dengan facility. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan akan disebut education facility. Sebutan ini jika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi fasilitas pendidikan.
Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu atau alat dan barang yang memfasilitasi atau memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tujuan sarana dan prasarana. Tujuan dari sarana dan prasarana adalah yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip dalam sarana dan prasarana menurut Bafadal adalah yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Prinsip pencapaian tujuan yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai. Artinya, ketika digunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah, maka sudah siap untuk dipakai. Yang kedua, prinsip efisien. Prinsip efisien yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang saksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Bagian yang ketiga, prinsip administrasi, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Bagian yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Prinsip kejelasan tanggung jawab yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak orang. Bagian yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah ada di dalam, oleh, dan untuk masyarakat. Program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan dari masyarakat. Hubungan masyarakat dan sekolah sebagai komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk menanamkan pengertian dan juga karya pendidikan untuk memajukan sekolah. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang dunia pendidikan dan juga untuk melayani masyarakat dalam memahami dunia pendidikan. Hubungan yang dijalin antar sekolah dan masyarakat yaitu antara wali murid dan juga masyarakat sekitar atau masyarakat yang masih ada hubungan dengan sekolah. Sekian dan terima kasih. Shalom.